dengan misi Mercy ke Gaza yang telah kita mulai sejak tanggal 18 Maret 2000. Dalam hal ini saya sendiri di sini berperan sebagai liaison officer yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan lembaga, baik itu lembaga internasional atau pemerintahan terkait dengan misi kami melalui Gaza, untuk masuk ke Gaza ini. Dan memang untuk masuk ke Gaza ini jalur yang kami tempuh yaitu melalui WHO, bagian EMTCC-nya, Emergency Medical Team Cell Coordinator. Itu dimulai prosesnya di Kairo, EMTCC Kairo. Dan kita sendiri dari Mercy sebenarnya udah memulai proses ini dari tahun 2023 lalu, dari November. Dan memang ini bukan proses yang mudah dan gampang bagi kami. Ini juga prosedur yang baru bagi kami karena sangat berbeda dengan kondisi sebelumnya. Cara masuk Gaza ini sangat berbeda ya Dr. Benya. Untuk mengikuti standar WHO itu mereka punya framework standar tersendiri. Sebelum kita mendapat approval itu, pertama yang kami lakukan, kita harus memiliki komposisi tim medis yang sesuai dengan requirement EMT. Itu ada komposisi yang harus berimbang antara dokter, perawat dan sebagainya, dan juga harus ada tim non medisnya seperti itu. Nah, setelah kita memenuhi standar awal itu, kita submit persyaratannya semuanya dan mendapatkan approval. Dan ternyata setelah mendapatkan approval, tantangan berikutnya adalah bagaimana untuk masuk ke Mesir. Nah, akhirnya kami bisa masuk Mesir, singkat cerita itu di bulan Februari, pertengahan Februari ke akhir kalau saya tidak salah. Dan di sana kami tetap berkoordinasi dengan pihak WHO, EMTCC Kairo. Dan akhirnya yang awalnya kami terjadwal untuk berangkat tanggal 11 Maret sebenarnya, tapi karena beberapa hal, karena dari pihak Kogatnya belum mengecek secara keseluruhan data relawan kami, jadi mereka menunda keberangkatan kami dan akhirnya berangkat di tanggal 18 Maret. Mengenai peran WHO sendiri di sini, itu lebih ke menjembatani komunikasi kami sebagai organisasi medis NGO, karena kami tidak punya akses untuk komunikasi langsung ke Israel dalam hal ini Kogat, dan juga ke pihak Mesir, dan juga kalau ke Palestina MOH kami cukup mempunyai akses, tapi untuk akses secara keseluruhan ini dibantu oleh WHO. Nah, itu proses yang terjadi di sisi Kairo-nya, di sisi Kairo. Dan setelah itu kita masuk ke Gaza. Di Gaza kita juga tetap berkoordinasi dengan WHO, ada EMTCC yang di Gaza juga. Mereka yang memfasilitasi komunikasi kita dengan pihak-pihak yang bertikai. Jadi setiap pergerakan kami mulai dari Kairo ke Gaza itu mengikuti standar security-nya WHO. Jadi ada prosedur khusus di situ. Nah, kemudian mengenai misi kami sendiri di Gaza itu, penempatan semuanya itu juga atas koordinasi dengan pihak MTCC Gaza dan MOH Palestina, kurang lebih prosesnya seperti itu. Dan sebagai organisasi yang difasilitasi oleh WHO dalam hal ini untuk masuk ke Gaza, kami mengikuti semua standarnya seperti yang disampaikan Dr. Ben sebelumnya. Ketika tanggal 6 Mei kemarin seharusnya itu tim keempat sudah masuk ke Gaza dan tim ketiga keluar dari Gaza, tapi karena situasi di Rafah border memanas dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak WHO mengisyaratkan agar kita tidak mendekati border, jadi kami dari Mercy memutuskan untuk mematuhi aturan itu. Dan akhirnya tim keempat yang tadinya udah jalan ya, udah berangkat, udah sampai kalau tidak salah udah beberapa kilometer lagi untuk memasuki Suez Authorities. Akhirnya mereka balik lagi ke Kairo. Dan untuk tim yang tadinya udah berangkat berencana keluar mendekati border, mereka bertahan di guest house kami. Dan alhamdulillah posisi guest house kami saat ini cukup, ya kalau dibilang daerah di Gaza itu aman, tidak ada yang aman, 100% aman tidak ada. Bahkan dari pihak WHO sendiri juga declare kalau misi ini berdasarkan prinsip of no regret, jadi nggak ada penyesalan. Yang akan kita lakukan di sini adalah kita memitigasi resiko, mengontrol resiko, mengikuti aturan yang berlaku di lapangan. Jadi seperti guest house itu harus ada recondition proses, itu kita lakukan juga, kita submit koordinat guest house kita ke pihak WHO,
UN, dan pihak UN sendiri juga mengkoordinasikan ini ke pihak-pihak bertikai. Jadi koordinat guest house kita itu tercatat di sistem mereka, dan kami juga membuat marking yang dibutuhkan, kayak pasang bendera dan identitas segala macam. Diharapkan dengan seperti itu semua pihak yang bertikai menghormati kalau daerah yang udah mendapatkan approval the conviction process ini tidak boleh ada operasi militer di sekitar daerah tersebut. Dan alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan ke semua pihak mematuhi aturan ini, dan saat ini tim kami berdiam di guest house tersebut. Dan tim di Gaza saat ini juga yang sebelumnya bertugas di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Al Emirati, Yusuf An-Najjar, dan Klinik Primary Care Al Sultan. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari IMTCC Gaza, bahwa untuk saat ini tidak aman untuk bekerja di Rumah Sakit An-Najjar dan Emirati, dan akhirnya kami tidak menugaskan tim kami di sana. Tapi untuk klinik primary healthcare di Al Sultan, kami masih menempatkan 3 orang di sana, 1 dokter dan 2 orang perawat. Dan mereka masih bertugas hingga menunggu kesempatan border dibuka, mereka akan exit dari Gaza. Dan jika dari pihak WHO memang memberikan izin untuk tim berikutnya untuk masuk ke Gaza, tentunya dengan memperhatikan situasi keamanan di Gaza, maka kami juga akan melanjutkan untuk pengiriman tim berikutnya, begitu ya katanya, untuk tim yang keempat seperti itu. Nah, selain sebagai liaison officer, selain berkoordinasi untuk akses tim keluar masuk Gaza dan untuk kegiatan sehari-hari, saya juga akan membantu program karena kita berencana untuk menambah 1 titik poin lagi memberikan layanan primary healthcare buat warga Gaza Palestina, dan kita berkoordinasi dengan pihak MOH dan IMTCC Gaza. Kemarin ketika di Gaza, 1 bulan di Gaza, saya sempat mensurvei 4 lokasi yang berlokasi di sekitar Khan Yunis, dan dari 4 lokasi itu kita akan memilih 1 lokasi yang akan kita reaktivasi. Dan insya Allah jika situasi memungkinkan, kami akan segera memulai untuk mereaktivasi lokasi tersebut. Dan kemungkinan kami juga sebenarnya dari seharusnya Kamis ini kita juga udah punya schedule sebenarnya untuk berkunjung ke Gaza Utara untuk melihat kondisi di Indonesia Hospital, tapi karena situasi keamanan saat ini akhirnya dari pihak WHO-nya meminta kita untuk reschedule lagi untuk visit kami ke Gaza Utara, seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan di sini, Mercy Indonesia akan tetap terus memberikan bantuan medis buat Gaza Palestina dengan bantuan dari IMTCC, dari WHO yang memberikan kami akses sehingga kami bisa mendeliver program-program yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Dan bahkan jika ceasefire terjadi, insya Allah kita akan lebih banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan di Gaza, tidak hanya primary healthcare, mungkin kita juga akan membangun, pastinya kita akan membangun kembali Indonesia Hospital di